Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Di episode kali ini, gue bakalan balik lagi nge-review komik webtoon. Dan gue dapat rekomendasi komik ini dari teman kita, yang akun IG-nya @trin.trin_black00. Dia ngerekomendasiin gue komik yang berjudul Laras Hati, karya Tupai Kidal. Laras Hati yang ditulisnya Lara dalam kurung S Hati adalah komik yang terbit secara ofisial di webtoon sejak Agustus 2017. Tapi Laras Hati ini sebenarnya mungkin bisa dibilang produk turunan kali ya. Ya, jadi di tahun 2014 atau 15 gitu, author komik ini tuh ngeinisiasi karya yang namanya Cergaroma, yang merupakan singkatan dari Cergam Romansa Remaja SMA. Nah, cerita dari karakter-karakter Cergaroma inilah yang akhirnya dibikin jadi webtoon dengan judul Laras Hati. Sebenarnya ada satu lagi sih komik Cergaroma di webtoon yang judulnya Zona Maya. Tapi di episode ini kita lebih fokus nyeritain Laras Hati dulu aja ya. Premis dari komik Laras Hati ini menceritakan bagaimana seorang remaja mengejar cinta pujaan hatinya sampai hal apapun mau dia tempuh. Dan dia nggak ngeliat demi cinta tersebut dia bakal terjebak apa aja. Atau singkatnya, basically kita semua bodoh lah ya saat jatuh cinta. Komik ini punya genre romance tentu aja, walaupun di komik webtoon Inggris ini lebih dikategorikan sebagai drama ya. Terus untuk rating pembacanya, menurut gue sih ini ratingnya untuk remaja. Oke, sebelum mulai pembahasan, gue mau sedikit cerita dulu tentang kesalahan gue membaca komik ini. Ya, sebenarnya bukan kesalahan juga sih. Tadi kan gue sempat bilang ya, ada komik lain yang judulnya Zona Maya yang ditayangin di webtoon. Nah, Zona Maya ini sebenarnya adalah sequel dari Laras Hati. Dan salahnya gue adalah gue tuh baca Zona Maya dulu, baru baca Laras Hati. Ya, walaupun emang kedua karya ini bisa dinikmati masing-masing secara terpisah aja, tapi mungkin experience gue rada kebalik dibanding beberapa orang. Dan mungkin nanti beberapa pembahasan ada gue singgung dikit soal Zona Maya juga. Oke sip, langsung aja kita ke pembahasannya. Gua mulai dulu dari universe. Universe yang dipakai di komik ini mostly sebenarnya dari dunia asli, tapi ada beberapa hal yang dialter mungkin, biar aman aja kali ya. Maksudnya kalau misal ada nama instansi atau sekolah beneran, takutnya kenapa-napa kan. Makanya di komik ini tuh dia pakai nama sekolahnya SMA Negeri Z. Tapi walaupun gitu, confirm lokasi yang dipakai di cerita ini tuh adalah Bandung. Selain emang disebutin di cerita, gue juga sebagai orang yang cukup lama tinggal di kota itu bisa dengan cepet notice gitu tempat-tempat yang ada di komik ini. Kayak di Gramedia Merdeka, Taman di Bawah Jalan Layang Pasopati, Mural Siliwangi, Selasar FSRD ITB. Itu buat gue yang tahu tempat-tempat itu menyenangkan gitu ngelihatnya. Terus juga di komik ini tuh ada hal klasik yang sebenarnya di komik-komik zaman sekarang udah nggak terlalu diperhatiin. Yaitu hampir semua karakter di komik ini rambut naturalnya adalah hitam. Ya mungkin lu juga nyadar lah ya, banyak komik-komik lokal yang ngambil latarnya Indonesia tapi rambut karakternya tuh warna-warni gitu. Sebenarnya dulu hal kayak gini tuh suka dikomentarin, kayak orang Indonesia kok rambutnya warna-warni. Tapi kayaknya sekarang udah lebih lumrah dan bisa diterima lah ya. Nah, walaupun emang udah bisa lebih diterima, tapi gue appreciate banget komik ini masih make base gelap buat hampir semua rambut karakter di cerita ini. Lebih berasa real dan deket aja gitu sama gue sebagai pembacanya. Tapi ada juga hal yang sedikit gue sayangkan gitu, yaitu unsur bahasa daerah di percakapan komik ini. Maksud gue anak-anak sekolah di Bandung tuh masih lumayan banyak kok yang pakai bahasa Sunda. Iya, gue tahu sih, karena ini target pembacanya seluruh Indonesia mungkin takutnya ada yang roaming kali ya. Tapi harusnya sebatas imbuhan mah, teh, atuh, itu kayaknya aman deh. Ya, semacam mi, ji buat orang Makassar atau j buat orang Cirebon gitu ya. Sebenarnya ada, cuman itu baru muncul di chapter-chapter akhir gitu. Tapi untungnya improvementnya itu dibawa di komik sequelnya. Bahkan di komik Zona Maya, umpatan mereka tuh udah pakai anjing gitu. Ya, sepengalaman gue orang Bandung tuh ngomong anjingnya nggak pakai j, pakai y, anjing gitu. Mampus, episode ini sensornya banyak banget. Oke, kita lanjut lagi ke karakter. Nah, karakter ini juga punya atribut yang mirip nih sama universe yang tadi. Gue ngerasa ada effort lebih kreatornya untuk ngebikin karakter-karakter ini lebih believable dan deket ke kita gitu. Kayak misal dari nama aja.
Nih, komik ini tuh ada beberapa karakter yang namanya keren banget gitu, kayak Agni Raditya Ragil, tapi dipanggilnya AG. Terus Jordan, sempat dipanggil Odan. Atau ada juga Harits yang dipanggil Kak Ais. Ini khas kita juga gak sih? Kita kan suka nyebut nama teman-teman kita pakai sebutan yang gampang aja gitu. Kayak Rosa jadi Ocha, atau Anissa sama Aisyah jadi Ica, atau Taufik jadi Opik. Ini bagus sih. Dan dengan detail seperti ini aja diperhatikan, gue rasa lu akan sulit untuk nemuin ketidaksinkronan antara karakterisasi, background, dan aksi yang mereka ambil di cerita gitu. Bahkan lu di sini akan menemukan karakter utamanya tuh konsisten make gua lu, yang padahal dia ada di lingkungan Sunda. Ya karena si Radi, karakter utamanya ini emang asalnya dari Bekasi gitu. Yap, walaupun judul komik ini tuh Laras Hati, karakter utamanya bukan Laras, tapi Radi. Laras juga salah satu gay karakter, cuma kalau dari segi cerita, komik ini tuh emang ceritanya bergerak di sekitar Radi, terutama bagaimana interaksi dan usaha Radi untuk mendapetin hati Laras. Dan ya, seperti yang lu duga juga, dengan karakterisasi yang kuat, plot cerita komik ini tuh lebih cenderung ke karakter driven. Semua cerita di komik ini tuh dipengaruhi gimana karakter-karakter ini saling berinteraksi dengan mengambil keputusan sesuai dengan sifat, masa lalu, dan pengalaman mereka gitu. Gua pribadi sih sangat suka dengan komik yang ngelakuin penceritaan seperti ini. Dan karena karakter-karakter Cerga Roma ini udah dibikin beberapa tahun lalu, gue gak heran sih kalau kumpulan karakter-karakter yang udah firm ini bisa nyeritain sesuatu yang firm juga gitu. Komik ini tuh tamat di chapter 35, mungkin tergolong sedikit buat komik romance webtoon. Tapi buat gue ini sesuatu yang pas, karena cerita selesai saat memang sudah seharusnya selesai gitu. Gue kadang suka malas gitu baca cerita yang harusnya udah habis tapi dipanjang-panjangin terus karena masih laku. Nah ini tuh enggak, saatnya tamat, ya tamat gitu. Terus satu lagi, gue juga suka banget sama plot device yang namanya pedal, ya itulah. Ya walaupun ini udah ada di chapter 1, tapi kayaknya bakalan spoiler, jadi soal ini gue taruh di paling belakang aja ntar. Jadi, menurut penilaian gue pribadi, komik ini tuh komik yang kualitasnya oke banget, cukup sayang kalau lu lewatin gitu aja. Gue rasa komik ini range pembacanya cukup lebar ya. Buat lu yang masih sekolah mungkin bisa relate sama cerita-cerita di komik ini. Dan untuk yang lebih berumur, bisa merasakan nostalgia pas baca komik ini. Yang paling gue suka dari komik ini tuh gimana tim produksi ini bener-bener ngegali dan merhatiin hal-hal detail dan sinkronisasi terkait karakternya gitu. Maksud gue karakter mereka di sini tuh nggak sekedar punya sifat apa, kekurangan apa, kelebihan apa, tapi sifat-sifat mereka ini dipengaruhi juga sama background mereka gitu. Ya kayak misal karakternya itu berasal dari keluarga apa, anak keberapa, gendernya apa, masa lalunya seperti apa, sehingga karakter ini punya sifat tertentu gitu. Gue yakin sih ada banyak hal yang bisa digali dan belum ditampilin di komik Laras Hati gitu. Bahkan gue lihat karakter sheet mereka di sosmednya, golongan darah, zodiak, bahkan MBTI-nya juga ada gitu. Ya sebenarnya menurut gue tidak harus sampai sedetail itu juga, tapi I'd love to untuk baca cerita dari interaksi antar karakter yang penokohannya udah sedetail itu gitu. Untuk info kreatornya sendiri, sekarang Kak Tupai Kidal lagi bikin judul komik baru namanya 9 to 5 Heartbeat. Komik ini sebenarnya memfokuskan untuk dibaca di TikTok. Tapi buat lo yang terbiasa baca di webtoon, komik ini bisa diakses juga di webtoon Canvas. Dan kita doain juga aja ya, semoga komik ini bisa segera dapat publisher yang cocok, biar pengembangannya bisa lebih mantap. Nanti link terkait komik dan komikusnya bakalan gue taruh di deskripsi seperti biasa ya. Dan seperti biasa juga, setelah ini bakalan ada pembahasan lain terkait komik ini, tapi bakalan include spoiler. Jadi kalau lo yang udah baca atau tidak masalah dengan spoiler, kita ngobrol lagi abis ini. Tapi kalau lu nggak mau kena spoiler, stop di sini aja, nggak apa-apa. Jangan lupa dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah! Oke, side notes. Gue tuh tadinya sempat nimbang-nimbang mau bahas komik Laras Hati atau Zona Maya. Tapi akhirnya gue milih komik Laras Hati, karena di komik ini tuh ada grup chat pedal, perkumpulan ditolak Laras. Menurut gue ini jadi plot device yang menarik sih, karena adanya pedal ini
cerita Larasati jadi nggak cuma romance atau slice of life kebanyakan yang cuma nyeritain kehidupan sehari-hari aja. Dengan pedal ini kita jadi tahu how things works-nya di komik ini gitu. Walaupun ada juga sih yang gue masih rada kurang srek, kayak kenapa semua orang takut sama Jordan karena anak donatur utama. Maksud gue, oke, gue paham konsepnya kayak gimana, tapi ini pengalaman gue ya. Gue tuh pernah sekolah di sekolah swasta, di mana gue satu sekolah sama anak ketua yayasan. Dan anak dari yang punya sekolah pun pernah gitu. Tapi gue sama teman-teman gue tuh gak pernah ada perasaan segan atau apa-apa juga gitu. Biasa weh. Paling jadi bahan cengan doang. Dah si Eta nu boga sekolah. Ya gitu doang. Apalagi di cerita komik ini tuh hitungannya sekolah negeri. Hitungannya paling donatur acara OSIS kan. Yang kayak gitu pun biasanya anak-anak OSIS doang yang tahu. Dan sepowerful apa sih donatur acara SMA? Paling kalau nggak dapat duitnya pun skala acaranya yang dikecilin kan. Ya gue nggak tahu sih, mungkin gue salah dan gue aja yang nggak tahu, tapi gue sih nganggapnya ini for the sake of plot aja, jadi ya udah. Balik lagi ke pedal ini menarik buat gue karena dulu pas gue kuliah gue juga punya sesuatu yang sejenis gitu. Kita punya RFC namanya, fans club, bukan grup chat tapi cuma ya itu sebutan buat kita, orang-orang yang tertarik sama satu cewek tertentu gitu. Itu buat lucu-lucuan doang, mirip kayak konsep AG pas awal. Dan gue pun paham kenapa Laras benci banget sama pedal. Karena teman gue juga sedikit risih sama perkumpulan kita itu. Walaupun emang udah tahu itu buat lucu-lucuan. Tapi dari pedal ini kita juga bisa belajar gitu. Kayak gimana grup atau perkumpulan yang mungkin kalau sebutan orang sekarang tuh toksik kali ya. Ya bisa lah lu mempelajari gerak-gerik perkumpulan yang tidak sehat dari pedal ini. Oke, lanjut yang kedua soal ending cerita ini. Mungkin buat lu yang orangnya logis banget, bakalan mikir aksi reaksi karakter-karakter ini saat menjelang ending tuh aneh gitu. Kayak Tara dan Maya yang udah jelas saling suka tapi nggak jadian, cuma karena disuruh make sure hal yang kayaknya Maya juga nggak notice amat gitu. Sama juga dengan Radi yang bingung sama perasaannya dan mutusin nggak lanjut sama Laras walaupun Mayanya juga udah nggak ada. Gue juga sebenarnya sempat mikir, kalau gue sih, kalau emang udah suka ya jadian aja. Toh kayak yang dibilang di komik ini, Radi dan Maya tuh deket karena momen yang pas. Mereka selalu ada di tempat dan waktu yang dibutuhkan. Yang berarti juga, bisa jadi di masa depan bakal ada orang lain yang bisa dapat momen yang sama atau mungkin lebih bagus juga kan. Tapi abis gue pikir-pikir lagi, ternyata gue yang salah. Karena gue pakai standar orang yang tanda kutip lebih berumur, dimana biasanya standar pasangannya tuh udah gak terlalu ribet gitu. Pokoknya asal kayak gini udah gas lah. Nah pas gue mikir gimana untuk anak muda baru jadi masuk akal. Kalau kita masih muda kan emang kita tuh lebih idealis ya. Maksud gue kita tuh cenderung mencari hal-hal yang ideal menurut kita gitu. Kayak cinta sejati yang ideal buat gue tuh harusnya seperti ini. Dan setelah mikir gitu, gue baru, oh iya ya, ya udahlah gitu. Maksudnya kalau mereka memang sedang dalam pencarian cinta yang ideal menurut mereka seperti apa, ya silahkan melangkah sesuai dengan kepercayaannya gitu. Sama kayak konflik yang terbangun di komik ini juga. Sebenarnya konflik di komik ini tuh lebih kompleks karena si Radi cenderung mau nyelesain semuanya sendiri kan. Ya lagi-lagi ciri khasnya anak muda, keyakinannya saat masih muda mungkin memang kayak ini masalah gua dan harus bisa gua selesaikan semuanya sendiri. Yang padahal nggak semua hal bisa diselesaikan sendiri juga. Nggak ada salahnya kok minta tolong ke orang lain. Apalagi kalau masalahnya nggak cuma berdampak ke kita doang ya kan. Ya gua rasa minta tolong buat suatu masalah yang di luar jangkauan kita tuh bukan sesuatu hal yang buruk lah ya. Asal jangan setelah minta tolong kita lepas tangan aja. Iya harus tahu diri juga, minta tolong, tapi tanggung jawabnya kan tetap di kita buat mastiin masalahnya case close gitu. Ya kayaknya gitu aja kali ya Saitans kali ini, dan bakalan gue tutup dengan kata penutup dari Zona Maya yang merupakan prequel dari Larasati. See you when I see you.